Mana sih? Versionnya? Hmm. Cing. Oh ini nih. Ini. Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Perkenalkan saya Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Yuni. Senang sekali akhirnya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua di layar Zoom. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, seperti biasa dalam agenda Mabar. Mari belajar arsip yang mana pada kali ini kita sudah masuk di episode ke-18. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung juga kepada Ibu Lucy Komalasari selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi selaku Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Terima kasih atas kehadiran dan antusias belajar Bapak Ibu semua. Semoga selalu tetap semangat gitu. Untuk episode kali ini kita akan belajar kembali dengan sebuah tema fitur agenda serta informasi surat pada aplikasi e-office gitu. Jadi ada fitur di aplikasi e-office yaitu fitur agenda dan juga informasi surat. Nah, nanti hari ini kita akan membedah sharing terkait dengan fitur-fitur tersebut gitu. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakannya? Apakah selama ini ada kendala atau mungkin sharing gitu. Nah, nanti kita akan diskusi bersama dengan pemateri kita. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa, saya ingin pemanasan dulu nih sama Bapak Ibu. Kita main games terlebih dahulu. Ada tebak-tebakan. Bapak Ibu boleh menyalakan mikrofon dan juga videonya supaya saya bisa melihat semangat dan antusiasme wajah Bapak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, kita main game sejenak ya, Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu juga untuk pagi hari ini bisa mengisi presensi di LMS di ppsdm.atrbpn.go.id dengan password presensi 2802. Password presensinya 2802. Iya. Ya, Bapak Ibu, kita akan bermain games tebak gambar. Di sini Bapak Ibu silakan menjawab. Nanti akan saya tampilkan gambar. Bapak Ibu tebak eh, tokoh yang dimaksud itu siapa. Dari gambar yang pertama, clue-nya adalah komedian, aktor, Lia. Apakah ada yang bisa menjawab?
komedian, aktor pria. Boleh pakai suara, boleh Komeng, Bu. jawab di kolom chat. Komedian. Siapa? Komeng. Ada yang Komeng. menjawab tadi? Komeng, Bu. Komeng. Koceng oren, komeng. Coba lagi. Komeng, komeng, komeng. Ya, kita lihat jawabannya. Komeng, ya betul. Kenapa komeng? Gitu. Karena tadi di gambar yang pertama itu ko, terus meong, meng K.O. gitu. dan Jadi Meong. komeng. Betul, ko dan meong. Jadi komeng. Oke, kita berlanjut ke tebak gambar berikutnya. Silakan bersiap. Ini lebih susah. Apakah Bapak Ibu di sini bisa menjawab? Clue-nya podcast, host TV, pria. Deddy Corbuzier ya? Iya betul. Siapa tadi yang jawab Deddy Corbuzier? Iya betul. Deddy Corbuzier. Kita lihat Jadi, kenapa Deddy Bapak yang Corbuzier. gendong anak, terus ada kayak paduan suara Deddy baru, pusaran baju paduan itu. suara. Buzzer Betul, itu ya? Kor. Terus Pusaran booster baru, kepala, booster bayu jadi buzzer. buzzer Deddy Corbuzier. Gak tahu itu Oke, buzzer. kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke tebak gambar berikutnya. Kira-kira apa nih? Clue-nya penyanyi legenda Indonesia dan pria. Ada yang bisa menjawab? Penyanyi legenda Indonesia pria. Roma Irama. Roma Irama. Dengan ibu siapa ya tadi yang menjawab nih? Roma Irama. Kita lihat apakah betul Roma Irama? Ya betul. Kenapa di gambar pertama kita melihat ada bangunan Roma, Kolosium ada di Roma, terus ada Ari Lasso tapi terbalik dibaca jadi Ira dan sakit mah jadi Roma Irama. Oke, masih ada satu lagi. Ini paling susah. Kalau yang bisa jawab berarti hebat. Penyanyi, klunya penyanyi, bisnis, YouTuber, dan wanita. Ada yang menjawab Nagita, Nagita Slavina. Kenapa Nagita Slavina ya? Kita lihat apakah benar Nagita Slavina atau ada yang punya jawaban lain? Ria Ricis katanya. Ria Ricis. Ricis emang penyanyi. Oke, Aurel. Ada yang Jenny. Jenny siapa nih? Jenny Blackpink? Ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya betul, Nagita Slavina. Kenapa Nagita Slavina? Kita lihat. Nagih, itu lagi menagih ya tangannya, menagih tas, terus ada yang ngelapin, lagi ngelapin meja. Jadi Nagita Slavina. Begitu ya Bapak Ibu, untuk tebak-tebak gambar pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap bersemangat untuk melanjutkan mabar pada episode kali ini. Untuk mabar pada episode kali ini, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi kehadiran pada LMS dengan kode password 2802. Ya, dengan kode presensi 2802. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke sesi belajar. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh pemateri yang luar biasa. Apakah saya cek dulu? Apakah sudah bergabung? Oh, sudah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tadi terkait fitur agenda dan juga informasi surat. Di sini sudah bersama dengan kita ahlinya yang akan sharing dan dijelaskan langsung oleh Mas Aldi. Kepada Mas Aldi, kami persilahkan.
Ya, eh, sembari menunggu Mas Aldi bergabung, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi absen dengan password 2802. Tadi mana ya? Virtual background. Ya, apakah Mas Aldi sudah bisa bergabung? Iya, iya. Terima kasih Mbak Moderator. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Lila Restu. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu di e-office, yaitu fitur agenda dan fitur surat masuk. Fitur apa namanya, tanda terima surat masuk. Sebentar, saya setting virtual background dulu. Baik Bapak Ibu, di sini udah ada yang pernah nyoba fitur terima surat masuk sama agenda belum? Kalau belum, nanti saya coba share screen dulu untuk pengenalan fiturnya. Atau masuk materi dulu ya, Mbak Moderator. Boleh Mas Aldi, mungkin materi dulu pengantarnya, baru nanti dijelaskan prakteknya. Seperti itu. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Nah, baik. Nah, baik Bapak Ibu dapat di aplikasi Office. Yang pertama, ini adalah fitur agenda, di mana agenda ini kurang lebih seperti fiturnya sama seperti Google Calendar ya Bapak Ibu. Bisa men-schedule dan berdasarkan dengan surat jawaban. Nah, di sini dengan fitur agenda ini, agenda ini tidak hanya digunakan untuk individu saja, tetapi agenda ini juga bisa untuk uh, agenda bersama gitu. Jika Bapak Ibu ingin mengagendakan berserta stafnya atau berserta pegawai lainnya, itu bisa di-tag pegawai lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan masuk ke deskripsinya, menu agenda adalah layanan kalender manajemen waktu dan penjadwalan.
dan yang memungkinkan pengguna membuat dan mengubah acara. Lokasi acara juga bisa ditambahkan dan pengguna lain dapat diundang ke acara serta pengguna bisa menambahkan agenda berdasarkan surat masuk. Pada penugasan agenda ini ada dua cara yaitu berdasarkan surat masuk dan bisa menambahkan menu agenda sendiri. Nah, di dalam penugasan agenda ini uh, kita contohkan dulu yang pertama. Jika Bapak Ibu ingin menganggedakan surat berdasarkan tingkat suratnya, misalnya undangan atau hadiri wakili atau disposisi dari atasannya, Bapak Ibu bisa masuk di kotak masuk, kemudian pilih suratnya. Nanti di atas ini ada beberapa button ya Bapak Ibu bisa mengklik button agendakan. Nah, ketika sudah diklik agendakan, nanti bakal muncul pilihan form input. Nah, di sini ada yang pertama adalah nomor suratnya. Dan yang kedua ada keterangan mulai, dan ini checklist full day kalau misalnya agendanya 1 hari full, atau bisa di unchecklist kalau misalnya agendanya dari hari apa sampai hari apa. Dan juga bisa disetting waktunya. Dan di nomor 3 ini, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengagendakan bersama dengan pegawai lain atau dengan pimpinannya, Bapak Ibu bisa checklist sama pegawai lainnya, kemudian nanti muncul uh, apa namanya form untuk menambahkan pegawainya. Jika sudah mengklik simpan sebelumnya, nanti Bapak Ibu diarahkan ke menu administrasi surat, kemudian submenu agenda. Nah, di submenu agenda ini adalah agenda yang sudah Bapak Ibu simpan. Kemudian di sini misalnya tadi Bapak Ibu mengagendakannya di hari Senin, nanti agendanya muncul di label hari Senin gitu. Dan di sini ada berbagai macam warna ya Bapak Ibu. Warna ini tingkatnya tergantung pilihan. Misalnya pilihannya agenda biasa, nanti dia warnanya jadi hijau, sangat segera. Nanti warna biru, warna merah itu adalah sangat segera, dan warna biru muda itu penting. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu untuk contohnya, misalnya di hari Selasa tanggal 14 November 2023, dari tanggal 14 sampai tanggal 17 itu ada agenda yaitu dinas. Dan Bapak Ibu bisa menambahkan agenda lebih dari satu di hari yang sama. Misal dengan contoh yang seperti ini. Di hari Rabu tanggal 22 November, Bapak Ibu ada 3 agenda, yaitu full board, Zoom, dan Rapim. Nah, di full board ini bisa juga di uh, lebih dari 1 hari, nanti statusnya di seperti ini panjangnya. Dan ini yang agenda 1 hari, 1 hari. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tampilan deskripsi agendanya. Jika Bapak Ibu klik, ada keterangannya, mata dinas, dan ini adalah berdasarkan surat. Berdasarkan surat ini adalah jika Bapak Ibu mengagendakan suratnya, maka nanti di sini kelihatan, oh ternyata agenda sekian itu berdasarkan surat ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat suratnya atau bisa memastikan lagi suratnya gitu. Atau ada typo atau mau rubah pegawai lainnya atau mau menambahkan juga bisa dengan tombol edit, atau ingin membatalkan agendanya juga bisa pilih button batal. Nah, jika agendanya sudah masuk hari dan hari, tanggal dan jamnya, nanti untuk pengingatnya kita baru ada di beranda di bawah presensi pegawai dan buku tamu. Nah, nanti di sini untuk mengingatnya ada di bagian beranda. Kenapa kita taruh di beranda? Karena kurang lebih mayoritas dari kita uh, pegawai Kementerian ATR BPN itu kan absensinya melalui e-office ya. Nanti makanya dari kami naruh alert atau untuk pengingat itu kita taruh di dashboard atau di beranda. Nah, nanti muncul uh, notifikasi di sini agenda hari ini, keterangannya bla bla bla, mulainya jam berapa, tanggal berapa, dan Bapak Ibu bisa ngeklik tombol ini untuk
masuk ke menu agenda ini. Tuh, kurang lebih seperti ini untuk menu agenda. Dan di sini ada lagi Bapak Ibu untuk menambahkan agenda sendiri ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan agenda di tanggal 23 November, tanggal 27 November. Bapak Ibu bisa klik langsung yang di warna kuning itu, dan warna kuning itu adalah tanggal hari ini atau ya current date. Kemudian Bapak Ibu klik, nah nanti di sini masuk ada keterangan mulai, full day, selesai, hampir sama dengan tadi yang bagian surat masuk. Cuma bedanya ini menambahkan secara manual agendanya. Kalau yang tadi saya jelaskan itu berdasarkan surat masuk. Begini tampilannya kalau misalnya agendanya tadi di setting. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu seperti tadi. Dan ini bedanya adalah menambahkan pegawai lainnya. Dan di sini ada kelihatan historinya siapa aja yang menerima agendanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah tampilan pengingatnya. Baik Bapak Ibu, untuk agenda eh, kurang lebih seperti itu. Nanti nanti kita masuk ke menu terima surat masuk. Nah, diterima surat masuk ini kurang lebih adalah fitur untuk menerima penerimaan surat masuk di loket persuratan yang sudah kita jalankan di pusat ya kurang lebih dari akhir tahun kemarin. Kita sudah implementasikan tanda terima surat masuk ini ke pengirim surat atau pemohon surat baik melalui loket atau email. Nah, di dalam terima surat masuk ini kita bisa merecord jumlah harian atau tahunan jumlah suratnya Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya kita bisa kelihatan recordnya surat masuk hari ini ada 76, emailnya ada 60, dan ini adalah tambahan dari email dan loket hari ini. Ini adalah totalnya tahun ini. Ini total bulan ini, sorry. Ini adalah total tahun. Dan menunya ada di menu administrasi surat dan di sub menu terima surat masuk. Nah, diterima surat masuk ini Bapak Ibu khususnya untuk khusus petugas loket hanya menginput pengirim suratnya saja. Misalnya di poin satu ini, misalnya suratnya dari Kanwil BPM Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu bisa input di sini, nanti pilih metode pengiriman, loket atau email, kemudian generate kode. Nah, jika sudah generate kode, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tanda terima surat, pengirim suratnya eh, sesuai tadi yang input, diterima tanggal, ini berdasarkan tanggal yang kita klik generate ini. Nanti dia otomatis tanggal dan jamnya muncul sesuai dengan tanggal hari ini. Diterima melalui loket berdasarkan tadi pilihan kita yang ini, petugasnya berdasarkan dengan login di e-office-nya. Dan ini adalah kode unik untuk kode dari surat tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu bisa mencetak surat ini, mencetak terima ini atau um, memberikan penerima surat pengirim surat tersebut dengan menggunakan kode kode unik ini. Nah, jika sudah nanti untuk kedepannya nanti kita bakal ada portal seperti layanan informasi surat yang gunanya untuk masyarakat bisa ngecek sendiri berdasarkan kode unik yang tadi kita dapatkan dari sini. Dan ini masih sangat belum belum kita belum kita masukkan ke website PPID, baru baru saja sampai tanda terima surat ini aja. Dan
fungsinya terima surat masuk ini adalah untuk merecord banyaknya surat masuk yang masuk ke loket, baik itu dalam masuk ke loket atau email. Dan juga Bapak Ibu bisa memonitoring apa saja sih surat yang masuk di loket hari ini, email hari ini, atau untuk menulis SKP dari Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi menerka-nerka jumlah surat ada berapa atau email atau loket ada berapa, semua udah record semua di e-office kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan fitur terima surat masuk ini. Seperti itu untuk fitur agenda dan tanda terima surat masuk. Dan inilah trackingnya untuk depannya bakalan kita uh, masukkan ke website PPID. Kurang lebih seperti itu untuk fitur tanda terima surat masuk dan agenda. Mungkin Mbak Moderator ada pertanyaan atau enggak terkait dua fitur ini? Ya, terima kasih Mas Aldi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan dipraktekkan kalau di e-office-nya langsung Mas Aldi supaya Bapak Ibu di sini bisa langsung tergambar. Gambarkan gitu cara penggunaannya, seperti apa implementasinya. Oh, langsung langsung praktek gitu. Iya, betul. Oke. Baik, Bapak Ibu bisa langsung login ke akun e-office yang masing-masing. Di sini saya coba eh, masuk ke menu administrasi surat, kemudian di sub menu agenda. Nanti Bapak Ibu disajikan dengan tampilan kalender seperti ini. Bulan Februari tergantung dengan tanggal sekarang, dan yang kuning ini adalah tanggal hari ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengagendakan tanggal kemarin atau tanggal hari ini atau untuk depannya, bisa juga dengan langsung klik um, apa namanya full day, tinggal klik full day, kemudian masukin agendanya. Dan pilihan ini nanti misal biasa dari warna hijau, segera itu biru, sangat segera ini warna merah, dan penting itu warna biru. Misalnya ingin menambahkan pegawai lainnya bisa. Dan bisa menambahkan lebih dari satu pegawai. Jika dirasa cukup dengan dua pegawai tersebut, tinggal kita klik simpan. Nah, nanti agenda ini, karena kita mengetek dua pegawai tersebut, nanti agenda ini akan masuk di agendanya Agus Purwanto dan Johan Sihombing. Dan misalnya ada revisi atau oh ternyata nggak jadi nih di hari Kamis tanggal 1 Februari, kita bisa langsung drag and drop labelnya dengan cara kayak gini. Kita klik aja, kita klik tahan labelnya, kita langsung pindahin mau ke tanggal berapa nih. Misalnya mau ke tanggal hari ini, kita masukin ke sini, dia langsung otomatis pindah. Dan ternyata agendanya nggak 1 hari, ternyata agendanya 1 minggu atau enggak 2 hari, kita bisa langsung edit aja. Kita klik labelnya di sini, kemudian kita klik edit, kemudian kita rubah tanggalnya, misalnya sampai tanggal 6. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, makanya pindah langsung sendiri ke sini. Nah, jadi kita ada dua opsi untuk memindahkan, bisa melalui drag and drop atau langsung masuk ke ini, langsung edit gitu. Nah, di sini nanti kita juga bisa mengedit sampai tanggal, misalnya sampai tanggal 6, kemudian simpan.
Nah, langsung agendanya langsung berubah. Agendanya dari tanggal 28 sampai tanggal 5 gitu. Nah, berhubung agendanya hari ini, eh, otomatis nanti infonya akan muncul di beranda. Agenda hari ini tes jam sekian gitu. Atau kita mau rubah lagi juga bisa. Dan kita coba lagi di hari yang sama. Nah, di hari yang sama kita bisa pakai, bisa lebih dari satu agenda. Dan bisa dirubah-rubah. Dan misalnya Bapak Ibu ingin merubah tampilan agenda dari kalender ini juga bisa, tinggal dipilih. Ini kan untuk kalender per bulan, kita bisa lihat per minggu, per hari, dan agendanya apa aja. Eh, Mas Aldi ini ada langsung dibahas aja kali ya karena ini ada pertanyaan dari Kanta Kabupaten Parigi Motong. Eh Bertanya katanya banyak yang bertanya kenapa kok nggak muncul ya pengingatnya di beranda gitu. Sebentar. Kayaknya kalau yang nggak muncul berarti karena belum ada agenda gitu coba. Mungkin atau bisa dijelaskan ada alasan lain atau kenapa Mas Aldi? Kalau nggak muncul, berarti antara dia tanggal mulainya bukan hari ini atau belum pernah diinput agendanya gitu sih. Jadi kalau misalnya pengingatnya muncul itu harus dipilih dulu, maksudnya diinput dulu di sini. Ini saya coba praktekkan dulu. Bapak Ibu bisa ikutin langsung. Ini saya udah input agenda di tanggal hari ini. Saya coba refresh. Nah, ini muncul sesuai dengan inputan yang di sini. Mungkin belum ditambahin kali ya tanggalnya. Nggak muncul sebentar. Oh, coba Ibu pas lagi di berandanya di refresh dulu, Bu. Itu dia nggak langsung masuk, soalnya harus di refresh dulu. Ketika ditambahin, terus di refresh dulu berandanya. Cara nambahinnya langsung diklik aja di tanggalnya, Bu. Kalau misalnya mau tambahin manual, diklik tanggalnya, mau tanggal berapa, misalnya tanggal 29, tanggal 28. Mungkin ini Mas Aldi yang dari Kanta Kabupaten Cirebon, cara nambahinnya bagaimana? Karena tidak muncul di beranda. Nah, itu tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan sama Mas Aldi, mungkin tadi itu sempat terlewat. Untuk menambahkan agendanya, itu ada di menu administrasi surat, terus agenda seperti itu. Untuk menambahkannya di situ, nanti ketika sudah ditambahkan akan muncul di beranda pengingat agendanya. Seperti itu. Mungkin dari yang Bu Kartika dari Kanwil DIY bisa dibantu Mas Aldi kenapa tetap tidak bisa katanya? Apakah karena jamnya sudah lewat atau seperti apa ya? Harusnya sih muncul. Cuma mungkin mungkin di refresh dulu sih.
Soalnya Atau ini mungkin juga dari Kota Kabupaten Parigi Motong ataupun bukan Tika dari Kanwil DIY bisa share screen ya Mas Aldi supaya bisa ya, ya dipantau boleh. oleh Mas Aldi gitu ketika menambahkan agenda apakah ada yang terlewat atau seperti apa gitu supaya bisa langsung teratasi nih solusinya. Boleh Bapak Ibu? Boleh Ibu di share screen, saya juga pengen lihat gitu. Soalnya di saya juga bisa. Iya, bisa dibantu share screen ya Ibu Kartika. Ya, coba ke menu administrasi surat Ibu. Ya, kemudian agenda, diklik ya Ibu. Mulai, mulainya jam 12, selesai tanggal jam 11. Coba diedit Ibu. Edit, coba dimulainya. Kan jamnya 00 tuh Bu. Ibu rubah. Nah, di icon jam di bawahnya. Nah, iya dari jam 10 deh. Ya, udah tersimpan. Terus masuk ke agen beranda ya. Hmm, oke Bu, nanti saya coba bantu cek dari sini. Harusnya sih muncul Bu. Nanti saya coba bantu cek ya Bu ya. Nanti kalau banyak kendala kayak gini, Mbak Yuni bisa direkap aja, nanti bisa dikabarin ke saya dari Oh satker iya. mana aja yang nggak muncul di beranda. Oh iya, ini dari Kantor Kabupaten Parigi Motong sudah muncul ya. Berarti eh, sudah berhasil gitu. Untuk yang dari sektor lain, Kantor Kabupaten Cirebon sudah diinput tapi tidak muncul di beranda. Apakah mau dicoba juga dari Kantor Kabupaten Cirebon mau share screen? Tapi tadi untuk yang Kanwil DIY, Mas Aldi tadi sempat waktu di refresh itu sempat muncul, cuman ketika berhasil dia nggak nggak terlihat lagi gitu. Sempat tadi ada kayak muncul di bawah, tapi pas Ya, loadingnya selesai itu nggak ya bisa. memang pas login kayak gitu, pas di dashboard. Iya, eh, mungkin ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan fitur agenda ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa dikomunikasikan lagi di grup terkait dengan kendala di fitur ini. Nanti bisa disampaikan di grup eh, terkait dengan tata naskah atau bisa ditanyakan ke Yang ada Kas, kendala mau di list aja ya Yun. ya, ke Kasubag Persuratan juga bisa ke Bu Endah nanti ya Bapak Ibu. Baik, nanti diinfoin aja ke Mbak Yuni kalau ada kendala, nanti direkap aja. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk fitur agenda ini? Kalau enggak saya masuk ke agenda dari surat masuk. Lanjut aja Mungkin ya. bisa sambil dilanjut aja Mas Aldi. Oke. Nah, kurang lebih untuk penambahan agenda mandiri seperti ini, tinggal klik aja kalendernya mau tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti masukin deskripsi atau tag pegawai lainnya, nanti masuk ke pegawai tersebut agendanya.
Dan kemudian nanti misalnya udah di tanggalnya atau di jamnya nanti bakal muncul di beranda. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang caranya untuk mengagendakan dari surat masuk, misalnya surat masuknya itu adalah undangan. Nah, misalnya dari surat masuk, Bapak Ibu tinggal pilih aja surat masuknya yang mana. Ini saya sebagai contoh, saya ambil yang Bapak Dinas ini. Nah, kemudian misalnya eh, Bapak Ibu ingin mengagendakan atau ingin mengagendakan pimpinan, bisa langsung dari sini. Klik button agendakan. Nah, kemudian dia langsung ngebaca sesuai dengan nomor suratnya dan keterangannya berdasarkan dengan perihal suratnya. Bapak Ibu tinggal memilih tanggal dan memilih jamnya. Kemudian agendakan kapan. Misalnya ingin diagendakan hari ini tanggal 28, kemudian diatur jamnya jam 10. Bisa diisi lagi nih full day atau uh, sampai hari selanjutnya. Deskripsinya itu sesuai dengan asal surat, sifatnya tinggal tinggal pilih mau apa. Dan kalau misalnya ingin menambahkan pegawai, tinggal di checklist tambah pegawai lainnya. Jika sudah sesuai, kemudian klik simpan. Agenda telah disimpan, silakan melihat pada menu agenda. Jika sudah mengagendakan, Bapak Ibu tinggal masuk lagi untuk memastikan surat ini udah diagendakan belum ya. Tinggal masuk lagi untuk memastikan di administrasi surat, kemudian di sub menu agenda. Nah, surat yang tadi sudah masuk di agenda, kita bisa klik suratnya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau misalnya surat masuk agenda berdasarkan surat masuk, dia akan muncul berdasarkan surat apa, kita bisa ngeliat lagi suratnya, kita bisa klik, oh, ternyata agenda ini berdasarkan surat masuk ini, dan kita bisa edit atau kita bisa batalkan. Misalnya kurang, misalnya ingin menambahkan pegawai lainnya, tinggal klik edit, terus tambahkan pegawai lainnya. Kurang lebih sama seperti nambahin manual tadi, cuma bedanya ini berdasarkan dengan surat masuk. Dan juga bisa di drag and drop juga, misalnya ingin merubah hari. Kalau Bapak Ibu lagi males buat rubah jamnya atau tanggalnya, bisa langsung drag and drop saja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur agenda berdasarkan surat masuk atau agenda berdasarkan input manual. Saya akan masuk ke tanda terima surat. Tanda terima surat ini ada di menu administrasi surat, kemudian di sub menu terima surat. Nah, ini adalah tampilannya. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa memonitoring surat masuk hari ini ada berapa, loket ada berapa, total hari ini email dan loket ada berapa, bulan ini ada berapa, dan tahun ini ada berapa. Dan kita juga bisa monitoring dari sini atau dari bulan apa, Januari, misalnya di bulan Januari tahun 2024 kita ada berapa surat sih, kita bisa monitoring semua di sini. Jadi tanda terima suratnya nggak berbentuk stempel lagi, atau bisa ditambahkan dengan barcode ini. Kita coba ya Bapak Ibu. Di sini misalnya ada pemohon yang mengirim surat ke loket kesuratan, nanti tinggal dimasukkan saja pengirim suratnya siapa, misalnya dengan metode pengirimannya apa, saya dari loket, pilih loket, kalau email, pilih email. Jika sudah, langsung kita klik generate kode. Nah, maka langsung
dapat kode uniknya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencetaknya atau bisa langsung kasih kode ini ke pengolahnya untuk mengecek lagi ke bagian pesuratan di loket Bapak Ibu. Bisa langsung cetak, nanti cetaknya seperti ini, dan ini adalah bentuk tanda terimanya di loket pesuratan di pusat. Kita sudah menggunakan tanda terima ini. Selain dengan stempel, kita juga mengasih tanda terimanya ini. Dan misalnya tadi petugas loketnya ada typo nih, ternyata nama pengirimnya bukan Johan Siombing. Ternyata nama pengirimnya Johan Marpaung. Kita bisa edit lagi di sini. Kita klik edit, masuk ke sini. Johan Marpaung Purwanto. Kita generate lagi. Maka nanti eh, pengirim suratnya ini langsung berubah. Dia nggak bakal insert lagi, dia tetap ke edit tadinya Johan Siombing jadi Johan Marpaung Purwanto. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur tanda terima surat masuk. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Moderator. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Aldi. Untuk terima surat masuk ini yang dari e-office online atau offline juga bisa ya? Seperti itu. Gimana, sorry? Pertanyaannya, terima untuk tanda terima surat masuk ini, itu apakah hanya digunakan untuk e-office online atau offline? Mungkin maksudnya fisik atau non fisik seperti itu kali ya, Pak? Atau bagaimana dari Kantah Kabupaten Parigi Motto? Boleh, Pak, kalau mau open mic juga boleh. Oh, fisiknya. Kalau fisiknya ya pakai tanda terima ini sih, Pak. Iya, jadi mungkin ini ya Mas Aldi. Fitur ini sebetulnya adalah untuk menggantikan ketika kita menerima surat masuk berupa fisik di loket. Nah, kita eh, menggunakan menggunakan fitur ini sebagai bukti tanda terima surat masuknya. Kalaupun untuk email itu pun juga bisa kan, misalnya kita hanya menerima soft filenya bukan fisiknya. Kalau fisik kan nanti di sini ada fitur dipilih metode pengirimannya apakah melalui loket ataupun melalui email. Nah, untuk yang ada fisiknya kita pilih loket. Tanda terimanya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Aldi. Sementara untuk surat-surat yang kita hanya menerima soft filenya, baik itu melalui email, nah itu kita bisa input juga di sini, kita rekap dengan memilih metode pengirimannya adalah email, seperti itu. Begitu ya Mas Aldi ya? Ya, kurang lebih gitu, Mbak Yuni. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan fitur tanda terima surat masuk ini sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Boleh Bapak Ibu jika ingin open mic bertanya langsung juga boleh dipersilahkan. Mau raise hand atau mengetikkan pertanyaannya. Dari Kantah Pati. Untuk menu ini kalau ada surat masuk otomatis tersimpankah Pak? Saya punya kok surat masuknya kosong ya. Gimana Mas Aldi? Kalau ada Untuk surat untuk menu masuk. ini, kalau ada surat masuk otomatis tersimpan. Oh, ini tuh untuk tanda terimanya aja sih, Pak, kurang lebih. Jadi kalau ada surat masuk, kita tetap input surat masuknya gitu. Jadi misalnya Bapak udah menerima suratnya nih di loket, pengirim suratnya ini misalnya. Bapak tetap input lagi dibuat surat masuk. Iya, jadi eh, perbedaannya Ini kalau ini untuk tanda terimanya seperti itu ya Mas ya, Aldi. ini untuk tanda terimanya, tapi untuk nginput surat masuknya Bapak Bapak harus input lagi. Nah, di sini juga udah kita sediakin kan kode surat masuk. Nah, kode surat masuk ini berdasarkan dengan kode ini. Nanti Bapak Ibu tinggal ngecek kodenya, langsung masukin sini aja. Nah, kalau kayak gini berarti kodenya nggak ada gitu.
Hmm, Nanti kurang lebih seperti itu sih. Uh, untuk fitur tanda terima ini fungsinya untuk tanda terima surat ke pengirim surat. Tapi untuk penginputannya tetap kita input juga. Nanti masukin kodenya di sini, atau kalau misalnya kode tidak ditemukan, bisa di skip. Yang penting nanti kita bisa dapat reportnya aja. Jadi kita bisa monitoring surat masuk hari ini ada berapa, email ada berapa, bulan ini ada berapa, dan tahun ini ada berapa. Jadi kita bisa monitoring gitu. Jadi kan biar bisa sinkron gitu. Jadi surat yang masuk dari loket misalnya 10, yang harus di input juga harusnya 10. Jadi nggak ada uh, double data lagi. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk fungsi tanda terima surat masuk ini. Jadi untuk mensinkronkan tanda terima surat dengan surat yang kita input di surat masuk. Kurang lebih gitu Mbak Moderator. Apa ada ada pertanyaan lagi? Iya Mas Aldi, Perbedaan. mungkin ini ada sedikit apa ya dari Bu Nur Sadia dari Kantapati di sini menanyakan kok Ya. punya saya masih kosong gitu. Jadi begini Bapak Ibu, untuk tanda terima surat masuk ini itu memang dari kita sendiri yang menerima surat yang menginputkan sebagai rekap. Jadi selama ini seperti yang dilakukan di loket persuratan di pusat, bahwa semua surat masuk yang kita terima baik itu fisik maupun yang berupa email, itu kita lakukan rekap. Untuk sebelumnya, kita rekapnya masih manual di Google Sheet. Nah, berupa Excel seperti itu kan di Google Sheet. Nah, tapi kan itu masih manual. Kita nggak bisa langsung tahu jumlah surat masuk hari ini. Nah, saat ini fitur tersebut sudah diakomodir di e-office. Nah, di menu tadi dibuat tanda terima surat masuk gitu di naskah dinas di tanda terima surat masuk untuk merekap eh, surat masuk yang diterima baik fisik maupun yang melalui email gitu sebagai bukti tanda terima surat masuk seperti itu untuk Ibu Nur Sadiah gitu. Mungkin kenapa kok di tempat saya masih kosong gitu. Berarti Ibu belum menginputkan gitu, menginputkan surat-surat masuk yang masuk ke kantor gitu, fisik baik fisik maupun non fisiknya, karena itu diinputkan secara manual, itu sebagai tanda terimanya. Tapi untuk input dari surat tersebut tetap menggunakan buat surat masuk input datanya terkait dengan suratnya isinya apa, perihalnya. Nah, itu tetap diinputkan di buat surat masuk seperti itu. Terus ini ada pertanyaan lagi, untuk surat masuk dari instansi lain diinputnya di sini juga. Iya betul, Pak. Untuk surat masuk, jadi untuk tanda terima surat masuk ini, itu semua surat masuk ya. Kalau di pusat itu semua surat masuk, kita input dulu di sini sebagai tanda terimanya. Nah, nanti setelah di input tanda terimanya, gimana Pak? Eh, dengan Bu, oh iya, dengan Bu Vita dari Kantor Tulang Bawang, ada yang mau ditanyakan? Ya, izin bertanya, Bapak Ibu pemateri, ini mau sebentar, ini pemahaman saya tolong dikoreksi dulu ya. Ini tadi kan surat, kalau ada surat masuk itu diinput di dibuat dan melalui menu buat data ini ya, buat data surat masuk. Iya. Kemudian setelah diinput di sini, kemudian kita nginput lagi tanda terima di administrasi surat itu ya, Bu ya. Justru kebalik, Bu. Jadi kita terima suratnya dulu, tanda terimanya bahwa kita sudah menerima surat tersebut di fitur tanda terima. Setelah kita menginputkan tanda terima, baru kita inputkan isi suratnya di buat surat masuk. Oh gitu. Kemudian hmm, sebaiknya kita nginput surat ini eh, menggunakan akun siapa ya, Mbak ya? Kalau Kalau untuk, office itu kan akun pribadi ya. Maksudnya, ya, kalau untuk kan kalau nama surat masuk itu kan terekam
oh ini surat masuk yang ke kantor ke kantor itu berapa sih gitu kan. Jadi baiknya pakai akun siapa? Atau otomatis sudah terekap satu kantor kan surat itu? Bantu Iya, jawab Mbak Yuni. iya boleh Mas Aldi, silahkan. Jadi gini Bu, untuk masalah akun yang tanda terima surat itu harusnya akun yang di petugas loket Ibu. Jadi petugas loket selain menerima surat, biasanya kan mereka tanda terimanya stempel atau tanda tangan kan. Nah, dengan adanya e-office tanda terima ini, eh, petugas loket udah nggak pakai tanda terima stempel lagi, dan petugas loket bisa menggunakan tanda terima melalui e-office. Dan yang loginnya itu menggunakan akun yang petugas loket. Jadi petugas entry ya menggunakan akun petugas entry. Jadi nggak perlu eh, akun akun yang lain gitu. Jadi sesuai dengan tupoksi mereka. Nah, lebih seperti itu sih Bu. Ya baik. Berarti bisa berarti bisa akun siapa aja ya. Yang penting beliau Akun jadi. siapa aja. Betul, jadi nggak satu akun dipakai rame-rame, nggak. Jadi khususnya misalnya di loket ya pakai akun petugas loket gitu. Jadi tanda terimanya pakai e-office gitu sih, Bu. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin ini Mas Aldi tadi ini juga ada pertanyaan masuk. Apa perbedaannya tanda terima berkas dan surat tanda terima surat? Maksudnya seperti apa dari Kantas Cirebon? Mungkin bisa langsung dijawab Mas Aldi. Iya, kalau untuk yang tanda terima berkas itu dari surat pengantar. Iya, jadi perbedaannya itu Pak untuk tanda terima surat masuk itu untuk surat-surat masuk yang melalui loket maupun lewat email. Nah, sedangkan tanda terima berkas itu kita gunakan untuk pengiriman. eh, jadi kalau di pusat itu kurang lebih alurnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi surat masuk kita terima, tadi menggunakan tanda terima surat, kemudian kita input dibuat surat masuk sesuai tujuannya. Surat-surat tersebut itu perihalnya apa, tujuannya kemana, dan sebagainya. Setelah itu kan kita buatkan surat pengantar sesuai dengan tujuan. Kalau di sini, mungkin kalau di Satker ke bagian mana gitu kan. Kalau di pusat itu kan misal ke sekjen atau ke dirjen, ke biro dan sebagainya. Nah itu surat-suratnya kita sortir sesuai dengan bagiannya. Kemudian kita buatkan pengantar dari sesuai tujuan. Dari berkas tersebut yang sudah dibuatkan pengantarnya, kita antar berkasnya ke pengolah gitu kan sesuai dengan tujuannya. Seperti misalnya untuk penerimaan kan di loket persuratan kita antarkan ke Biro Keuangan gitu. Nah, nanti dari Biro Keuangan menerima berkasnya dengan memasukkan tanda di fitur tanda terima berkas. Seperti itu. Itu untuk mungkin yang bertanya terkait perbedaannya tanda terima berkas dengan tanda terima surat kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ini juga ada yang bertanya lagi, Mas Aldi, apakah sudah terlink antara terima surat masuk dengan buat surat masuk? Iya, kalau untuk yang terlink, dia udah terlink, tapi eh, terlinknya itu asal suratnya aja. Jadi petugas entry-nya tidak perlu nginput pengirim suratnya, jadi tinggal masukin kode nanti otomatis pengirim suratnya muncul gitu. Jadi petugas entry-nya hanya input perihal tanggal dan upload filenya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk terlinknya cuma dia pengirimnya aja berdasarkan kode surat yang tadi di generate. Eh, ini juga ada pertanyaan lagi, Mas Aldi dari Kantah Boyolali. Izin bertanya, jika pegawai di Satker X mutasi atau pensiun, apakah surat masuk yang terdisposisi ke pegawai tersebut atau surat keluar yang dibuat oleh pegawai tersebut akan tetap tersimpan di e-office kantor X? Oh ya, kalau ini masih tersimpan, dengan catatan kalau misalnya ingin dipakai lagi
datanya, bisa 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 gunakan akun Kasubag TU-nya untuk ngecek surat tersebut di informasi surat akun Kasubag TU-nya. Ya. Berarti tidak otomatis hilang ya Mas Aldi gitu, masih bisa dicek di melalui akun Kasubag TU-nya seperti itu ya. Izin Iya. bertanya Ibu, lanjutan. Jika memang lewat Kasubag TU, kalau Kasubag TU-nya yang mutasi atau pensiun bagaimana ya? Makasih. Oh, kalau Kasubag TU-nya yang mutasi atau pensiun, bisa bisa gunain yang Kasubag TU yang baru atau Kasubag TU PLH-nya dengan catatan surat-suratnya dialihkan dulu semuanya ke Kasubag TU yang baru. Nanti ada tuh di pengaturan user, masukin NIP Kasubag TU yang PLH atau Kasubag TU yang baru, nanti alihkan surat. Nanti tinggal klik alihkan surat, nanti semua surat-surat yang ada di Kasubag TU lama akan migrasi ke TU yang baru. Begitu. Oh, oh gitu. Kalau misalkan kemarin sebelumnya lupa, berarti udah nggak kesimpan lagi ya Pak ya? Masih masih kesimpan kok Bu. Hmm. Masih kesimpan semua. Jadi coba aja di pengaturan user, nanti ada masukin dulu NIP-nya, kemudian Hmm. nanti ada fitur pengalihan surat. Nah, di pengalihan surat itu nanti ada icon panah, nanti Ibu klik aja. Nanti pilih tuh dari mau dimigrasi dari akun Kasubag TU ke Kasubag yang baru, nanti diklik pengalihan surat, nanti dia berpindah secara otomatis, Bu. Baik 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 itu surat yang belum pernah ditindak lanjut atau yang udah pernah ditindak lanjut, semuanya pasti migrasi semua ke yang baru. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ini Mas Aldi ada pertanyaan lagi. Dibuat surat masuk, katanya ketika menuliskan kode surat yang sesuai barcode, kok muncul peringatan tidak ditemukan. Nah, itu kenapa ya? Oh iya, kalau itu masih eh, apa ya? Nanti kita juga masih masih ngecek lagi. Kok sebelumnya kemarin nggak ada. Nah, baru hari ini ada kendaraan. Nanti saya coba bantu cek. Memang lagi error yang kode surat tidak ditemukan. Nanti kalau misalnya udah nggak error, nanti ketika masukin kode suratnya, otomatis pengirim suratnya akan muncul gitu. Jadi nggak perlu lagi input pengirim suratnya udah terinput di terima surat masuk. Jadi nggak perlu double-double lagi ngetiknya. Mempermudah si pengantri surat sih sebenarnya. Memang lagi ada kendala Pak. Kita bantu follow up. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dua fitur ini tadi, fitur tanda terima surat dan juga buat agenda. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau bisa dilanjutkan Mas Aldi ke fitur berikutnya informasi surat. Informasi surat masih belum ditaruh di PPID, Mbak. Jadi untuk sementara baru sampai situ aja sih. Oh, baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya atau sharing terkait dengan kendala-kendala di e-office atau ingin bertanya tadi seputar materi hari ini. Masih kita tunggu. Oke, sembari menunggu eh, yang bertanya, jangan lupa saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi presensi di lmsppsdm.atrbpn.go.id dengan memasukkan kode 2802. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi agar nanti bisa mendapatkan sertifikat. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Vita dari Kantah Tulang Bawang, Mas Aldi. Untuk mengirimkan surat keluar, apakah harus menggunakan akun Kasubag TU? Oh, sebentar. Nggak harus menggunakan akun Kasubag TU, akun staff juga bisa. Jadi nggak harus di hanya TU saja gitu. Jadi semua akun, semua staff juga bisa.
menggunakan akun Kasubag menggunakan fitur surat surat keluar dengan catatan harus dikasih akses pembuat nomor surat. Nanti kalau misalnya nggak dikasih akses itu nanti pas input nomor surat keluar itu nomor surat keluarnya nggak bisa diketik. Jadi harus dikasih akses dulu sama KTU-nya. Apakah di Office nggak ada fitur SPP lembar 2? Nah, untuk fitur SPPD lembar kedua belum ada arahan lebih lanjut untuk SPPD di Office ya. Jadi untuk berkas keuangan kayaknya untuk SPPD lembar kedua kayaknya masih tetap pakai manual. Memang sih harusnya pakai naskah dinas tapi masih belum. Soalnya itu berkas keuangan ya, karena harus tetap menggunakan tanda tangan manual. Oke, baik. Sudah terjawab. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan hari ini atau sudah cukup? Oke, sepertinya belum ada lagi ya. Mungkin dari Mas Aldi ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih, Mbak Moderator. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Mas Aldi atas pemaparan materi hari ini. Bapak Ibu, jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, bisa di grup terkait dengan mabar ataupun grup tata naskah dan persuratan. Nanti Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi ke Kasubag Persuratan sesuai dengan tupoksinya. Apakah misalnya terkait dengan e-office bisa dengan Bu Endah ataupun kalau misalnya terkait dengan arsip bisa dengan Bu Tias. Seperti itu. Saya juga kembali menghimbau dan mengingatkan Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi presensi dengan password LMS-nya adalah 2802 dan eh, agar bisa mengisikan nanti lembar evaluasinya juga untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Mungkin pada sesi kali ini, mabar kali ini cukup ya Bapak Ibu terkait dengan menu agenda, menu dengan tanda terima surat masuk maupun informasinya surat. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini menambah wawasan baru terkait dengan fitur yang ada di e-office. Jika nanti masih ada kendala atau ingin dikomunikasikan, bisa ditanyakan lagi seperti itu ataupun ditanyakan di mabar episode selanjutnya. Nah, mungkin kita cukupkan saja untuk sesi mabar episode 18 kali ini. Kita eh, foto bersama dulu ya Mbak Lulu atau ya Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya untuk dokumentasi bisa open kameranya untuk nanti bisa di capture oleh Mbak Lulu sebagai bukti terselenggaranya kegiatan Mabar episode 18 hari ini. Oke, boleh dibuka kameranya, ditunjukkan senyum terbaiknya. Sudah siap, Pak Lulu? Oke, boleh dibantu. Mungkin masih kita tunggu 5, 4, 3, 2, 1 yang masih mau open kamera. Iya, boleh mau salam arsip atau eh, dengan gaya terbaiknya berikan senyuman terbaik, Bapak Ibu. Ya, bisa di capture Mbak Lulu. 1, 2, 3. Oke, di slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. 1, 2, 3.
Masih ada lagi atau cukup? Satu lagi. Satu, dua, tiga. Ya, cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua dalam mengikuti mabar episode kali ini. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih pantun. Beli Honda di Margonda. Cakep. Mampir sebentar membeli jamu. Cakep. Menu agenda sudah ada. Jangan lupa agendakan waktu aku dan kamu. Asik. Ya, buah selasih enak dimakan. Dimakan sambil duduk di teras depan. Terima kasih kalau sudah diagendakan. Sampai jumpa di mabar pekan depan. Terima kasih, saya Yuni, pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan selama memandu acara pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, informasi ya.